Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Begini teman-teman, waktu itu Pak Git membahas tentang agama tidak dapat menjelaskan tentang terjadinya alam semesta. Nah, ini ada yang komentar gitu ya, isi oke gitu, wajar, dan tapi ada yang sampai mengatakan Pak Git tidak ngerti agama, tidak belajar agama. Ya, kita bisa lihat komennya. Kemudian ada satu hal yang mungkin ini Pak Git akan bahas ya. Jadi komennya itu adalah kata siapa? Di Al-Quran ada kok. Coba kamu baca surat Al-Anbiya. Jadi Al-Anbiya ini dipakai teman-teman yang beragama Islam itu sebagai teori Big Bang gitu. Mungkin Pak Git nggak ngerti ya dari mana ini asalnya ini jadi teori Big Bang, tapi ini bukan teori Big Bang, nggak masuk kalau dimasukin teori Big Bang. Kemudian dia mengatakan gravitasi juga teori, relativitas dan kesetaraan energi Albert Einstein itu juga teori, kuantum juga teori. Kok gitu? Tapi lihat semua teori itu diaplikasikan hingga kini ya, bener lah. Mau teori gravitasi, teori relativitas E sama dengan MC kuadrat, itu ya dipublikkan sampai gini karena ini adalah penemuan-penemuan ilmiah, bukan penemuan-penemuan dogma. Kalau yang Al-Anbiya tadi kan sifatnya dogma gitu teman-teman ya. Jadi misalnya E sama dengan MC kuadrat itu yang mengatakan kalau setiap benda yang mempunyai massa itu bisa menjadi energi dengan dikalikan cahaya kuadrat. Jadi E energi sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Dari mana dapat kecepatan cahaya kuadrat ini? Ini adalah hasil dari filosofi matematik yang akhirnya menjadi sebuah rumus matematik. Begitu teman-teman. Itu yang menumbuhkan filosofi matematika adalah Albert Einstein. Demikian juga dengan gravitasi bumi yang satuannya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Ini yang menemukan adalah Newton. Ini semua berdasarkan percobaan yang lama gitu ya, memerlukan pemikiran filosofi matematis gitu. Nggak bisa hanya terus digabungkan, maksudnya menggabungkan suatu dogma dengan akal kita terus dicocokmologi, bukan begitu. Ya, jadi tugas kita itu adalah mencari atau berpikir ya, mencari untuk melawan pendapat Stephen Hawking. Tugas kita gitu ya. Nah, Pak Git akan lihatkan video Pak Git pada waktu itu. Jadi Pak Git itu bukan mengatakan kita kalah ya, kita harus melawan mereka dengan akal pikiran kita. Cuman pada saat Pak Git membuat kesimpulan itu, teman-teman mungkin udah potong, nggak sampai baca di situ. Kita cek dulu videonya ya. Orang itu bertanya pada agama tentang penciptaan alam semesta, dan agama tidak bisa menjawab sampai sekarang pun. Jika seorang agamawan ditemukan dengan Stephen Hawking, tidak akan menang sampai saat ini. Itu adalah PR kita gitu loh, PR orang yang beragama untuk melawan teori-teori Stephen Hawking. Satu-satunya Tuhan di dunia adalah ilmu pengetahuan. Itu tidak terbantahkan. Nah, ini tugas kita bagaimana melawan teori-teori ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi jelas-jelas Pak Git ini adalah menjadi tugas kita bersama untuk melawan teori-teori ini. Karena teori-teori ini pada saat ini yang namanya pemuka-pemuka agama itu nggak bisa melawan teori ini, kalah dengan pernyataan Stephen Hawking yang menyatakan satu-satunya Tuhan di dunia ini adalah ilmu pengetahuan. Coba lawan teori itu. Dan kita harus berpikir. Jadi sebelum membahas lebih lanjut ya, kita saksikan dulu video dari Buddha Sakur yang mendefinisikan tentang dogma. Oke teman-teman, saksikan. Dalam beragama, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, bagaimana? Yaitu kita kategorikan sebagai dogma. Dogma itu bukan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal, dipaksakan masuk akal, tidak. Dogma itu adalah menerima sesuatu yang tidak masuk akal untuk sementara dititipkan di kotak dogma. Kotak dogma ini saya titip, nggak masuk akal, tolong disimpan dulu sementara. Nanti setelah ada perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan dan terjawab diambil lagi. Jadi dogma itu sifatnya sementara. Setuju nggak begitu?
Ya, teman-teman, begitulah definisi dogma menurut Buya Sakul. Jadi, dogma itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang ada misalnya di kitab-kitab kita. Jika dogma itu tidak masuk akal, jangan dipaksakan untuk dipakai ilmu cocokmologi, jangan seperti itu. Tapi taruh dulu di kotak dogma, berdasarkan ilmu dan teknologi ini akan berkembang. Jika sudah ketemu, baru itu dikeluarkan dari kotak dogma. Beda dengan al-anbiya, ya. Al-anbiya ini belum terkonfirmasi, teman-teman. Nanti Pak Agit akan ceritakan setelah komentar dari Donitan yang menyatakan Allah al-anbiya 30 adalah teori Big Bang. Kita saksikan Donitannya. Salah satu alasan kenapa gue keluar dari pemahaman ISIS waktu itu, gue alumni ISIS nih by the way. Gitu. Ya. Baru tahu gue. Tuh. Udah yuk. Ya. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya, anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Donitan menyatakan al-anbiya adalah teori Big Bang. Ini adalah teori yang memaksakan dogma, menyatakan ini harus benar. Coba kita cek ya. Artinya kita cek di sini adalah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulu dahulunya menyatu. Dari situ aja kita sudah lihat, teman-teman, bagaimana bumi dan langit menyatu. Logika kita berpikir itu dari mana bumi dan langit menyatu, karena langit itu ada ruang tidak terbatas, ya. Jadi teori Big Bang itu dentuman dari suatu massa gitu yang peng gitu kencang. Dentuman ini tidak akan terjadi kalau itu tidak ada ruang yang kosong. Misalnya benda padat ini tidak bakal terjadi. Pasti ada ruang kosong, maka dia akan terjadi benturan. Nah, ruang kosong itu adalah langit. Jadi tidak akan menyatu, bumi dan langit itu tidak akan menyatu. Tapi supaya kita berpikir di mana logikanya gitu loh. Karena suatu saat ini akan terjadi, ya bisa saja. Karena ilmu pengetahuan itu akan berubah dan berubah. Seperti contoh begini ya. Pak Kit akan mencontohkan 3 dogma. 3 dogma yang sudah terkonfirmasi secara sains. Yang pertama adalah surat Yasin di ayat 38, yang artinya itu ya sekitar kira-kira artinya itu adalah matahari itu beredar pada garis edarnya. Sebelum tahun 2000 ke bawah sampai tahun sebelum Masehi itu tidak ada yang tahu kalau matahari itu beredar pada garis edarnya, ya. Jadi dalam perkembangan ilmu astronomi sebelum tahun 2000, matahari adalah pusat tata surya kita yang dikelilingi oleh planet-planet, ya, termasuk bumi, Mars dan lain-lain, dan termasuk Pluto yang saat ini terkonfirmasi adalah bukan planet, ya. Setelah tahun 2000 ke atas, saat ini itu sudah terkonfirmasi. Jadi kalau matahari itu memang bergerak melewati garis edarnya, yaitu mengelilingi galaksi Bima Sakti, yang pada saat ini sudah mencapai 2 kali putaran. 1 kali putaran itu membutuhkan waktu 230 juta tahun. Kemudian kecepatannya matahari ini adalah 828 km per jam, ya, kira-kira segitulah gitu ya. Jadi sini sudah terkonfirmasi, surat Yasin ayat 38 ini sudah terkonfirmasi secara ilmiah. Yang maksud Pak Agit adalah itu mencari membentuk dogma tersebut menjadi penelitian ilmiah, bukan dogma yang dipaksakan dengan ilmu cocokmologi, gitu teman-teman. Alam semesta ini tidak ada yang diam. Misalnya gini ya, bulan itu mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini pun tidak diam. Galaksi Bima Sakti ini tuh makin lama makin mendekat ke Andromeda. Ya paling dekat itu Andromeda, ya. Jadi ini mendekat dan ini akan bertabrakan sekitar 4-5 miliar tahun ke depan. Seperti itu. Sebelum Bima Sakti bertabrakan dengan Andromeda, itu akan terjadi perubahan gravitasi pada bumi. Atau ya kira-kiranya itu rotasi bumi itu akan berubah. Rotasi bumi kan sekarang ke timur, sehingga matahari itu kelihatan dari timur. Nah, terbitnya dari timur. Nanti pada saat mereka sudah mulai mendekat,
ya belum tabrakan banget, ini akan berubah teman-teman. Berubah, bumi itu akan berputar ke barat sehingga matahari itu terbit dari barat. Nah, ini sudah terkonfirmasi lagi satu ayat dari Al-Quran yang artinya adalah tanda-tanda kiamat itu, di Al-Quran ada tanda-tanda kiamat itu adalah matahari terbit dari barat. Begitu teman-teman. Satu lagi ya, sudah dua tadi ya, ini satu lagi. Jadi begitu ini mendekat, itu bang. Nah, ini menjadi benturan antar galaksi. Benturan antara galaksi Bima Sakti dan Andromeda, jadi ini mempunyai kecepatan ini pendekatan ini, Bima Sakti dan Andromeda ini mempunyai kecepatan 1100 km per detik, yang artinya Jakarta, Bali ditempuh dalam waktu 1 detik ya. Jadi 4,5 miliar tahun lagi ini akan berbenturan, maka terjadilah kiamat. Jadi dogma-dogma tadi yang di Al-Quran itu, misalnya surat Yasin 38 tentang garis edar matahari, kemudian matahari yang terbit dari timur kemudian terbit dari barat, dan akhirnya kiamat, ada 3 dogma di dalam Al-Quran, itu sudah terkonfirmasi secara sains. Maksud Pak Agit adalah ini. Bukan kita terus membanggakan mereka, bukan, Pak Agit tidak membanggakan mereka sama sekali. Tapi kenapa kita sebagai orang-orang yang beragama kalah sama orang yang tidak beragama? Maksud kita begitu, supaya kita ini menjadi muslim-muslim yang cerdas, ya, yang tidak kalah dengan orang-orang itu. Jadi supaya teman-teman paham, kalau kita nggak berpikir, ini ayatnya, ini ayatnya, terus kita otak-atik tok ayatnya, tapi kita nggak berpikir, tidak menemukan sains, makanya kita akan menjadi orang bodoh dan tertinggal selama ini. Ya, selama ini adalah orang-orang muslim mau tidak mau seperti itu. Teknologi itu dimiliki oleh mereka, gitu kan. Muslim dulu pernah menjadi jaya di masa-masa Harun al-Rashid atau di abad 8, abad 9. Pada saat itu orang-orang Islam itu mempunyai pemikiran-pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bagus, seperti Abu al-Hasan menemukan lensa, kemudian Al-Hawarizmi itu menemukan aljabar, aritmetik dan angka 0, kemudian Ibnu Sina menemukan anatomi tubuh. Jadi pernah menjadi epicentrum pengetahuan di dunia. Jadi banyak orang-orang belajar ke orang Islam di Baghdad saat itu. Tapi kemudian di abad 11 atau 12 itu ya, setelah Baghdad tunduk oleh Mongolia, nah ini jadi masalah. Orang-orang muslim meninggalkan yang namanya ilmu pengetahuan. Gitu teman-teman. Sampai saat ini, makanya muslim itu tertinggal dibandingkan agama-agama lain atau ateis bahkan. Oke teman-teman, pembahasan ini akan membuat Pak Agit kesimpulan. Yang pertama, sebetulnya konten ini sudah Pak Agit upload, teman, pada waktu itu posisinya adalah Pak Agit terkena hak cipta gitu, ada video yang terkena Pak Agit hak cipta, Pak Agit upload lagi, kena lagi, ya udah nih Pak Agit take ulang. Ini sebenarnya posisinya ada retake ya. Kemudian yang kedua, dalam kitab-kitab ini tugas kita adalah memikirkan dogma itu menjadi sesuatu yang sains. Artinya supaya kita berkembang dan lebih maju, tidak seperti saat ini. Yang ketiga, Al-Anbiya 30 belum menggambarkan teori Big Bang. Karena teori Big Bang ini ada yang namanya ruang hampa atau langit itu terpisah, bukan menyatu. Karena kalau ruang hampa ini menyatu, bagaimana dia akan bisa meledak? Gitu. Kalau cuma zat padat doang semua itu nggak bisa. Zat padat saja tidak bisa membuat ledakan. Dia harus ada ruang hampanya, ruang kosong. Yang artinya ruang kosong itu ya kalau kita lihat sekarang langit itu di udara atau di atas itu kosong, nggak ada langit itu. Kalau kita terbang sampai kapanpun kita nggak bakal bisa menembus langit. Beda kalau dengan mitos ya atau dogma, langit lapis ke-7 gitu. Wah, itu kan dogma. Kalau kita telusuri, naik katakanlah pesawat antariksa itu nggak terbatas langit itu. Yang terakhir adalah sains atau ilmu pengetahuan telah merubah 3 dogma dalam astronomi ya di Al-Quran ya. Ini ada ya satu tentang garis edar matahari yang baru saja terkonfirmasi sejak 1500 tahun Al-Quran itu ada, itu terkonfirmasi sekarang.
Kemudian adalah terbitnya matahari dari timur menjadi dari barat, itu juga sudah terkonfirmasi. Yang ketiga adalah kiamat. Kiamat itu sudah terjadi dari penemuan-penemuan ilmiah. Yang sayangnya penemuan ilmiah ini bukan dari orang Islam sendiri yang sudah mempunyai bahan di Al-Quran. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.